Satu sih karena iklannya banyak ya. Kalau menurutku ya, portofolio itu tidak harus terlalu profesional gimana-gimana banget. Kalau kerja jadi data analis tuh enak loh, bisa begini, gajinya gede, apa segala macam gitu. Selamat datang di podcast Upgrade Karir episode berapa, Din? 23. Mas editor tolong ditambahin ya. Selamat datang di podcast Upgrade Karir. Nah, kali ini kita selalu luar biasa tamunya kan. Kali ini kita punya tamu yang sangat istimewa, tapi karena kita punya tamu seorang udah alumni belum sih? Sudah. Udah alumni ya? Alumni praktikum Belum. Masih proses. Jadi alumni praktikum. Tapi beliau ini sudah bekerja aktif. Sudah aktif bekerja di salah satu multinational corporation. Nanti kita bahas lebih lanjut soal itu ya. Hari ini ada Mas Devon. Nah, tepuk tangan dulu. Tolong dibantu di sana tepuk tangan. Ya, Mas Devon, selamat datang di podcast Upgrade Karir. Ya, terima kasih. Jauh-jauh ya, lumayan ya. Lumayan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Karir. Mungkin Mas Devon boleh perkenalan dulu, kenalin ke penonton kita. Mas Devon itu siapa, backgroundnya apa gitu. Ya, perkenalkan nama saya Devon Suwardi, biasa dipanggil Devon. Untuk background saya lulusan Teknik Elektro, kuliahnya di Surabaya. Di mungkin teman-teman tahu di kampus Pahlawan ITS. ITS. Ya. 10 November. Ya, lulusnya tahun 2021. Jadi setelah lulus itu udah sempat kerja juga setahun gitu. Kerjanya di mana waktu itu? Kerjanya karena pas saat itu pandemi juga, saya pulang kampung gitu. Jadi nyari kerjanya di sekitaran Sulawesi Tengah gitu. Oh, kampung Sulawesi Tengah? Kampungnya Sulawesi Tengah. Pusat. Kampungnya Sulawesi Tengah. Iya. Dan waktu itu sudah sempat bekerja. Waktu itu kerjanya di bidang apa? Kerjanya 2 bulan itu sebagai data analis juga. Oh. Nah, kemudian 10 bulannya itu sebagai asisten manajer gitu. Oke. Di sana. Ke situ dulu nih. Kan Ya. kuliahnya teknik elektro. Terus sempat setelah lulus dari situ kerja sebagai data analis. Gimana ceritanya? Mungkin dari sebelumnya sebelum kuliah itu memang tertarik programming gitu. Oke. Nah, cuma memang sempat browsing juga mengenai data analis ya belajar dari YouTube gitu, lihat-lihat video di website ya lumayan cukup tertarik gitu dan coba apply, keterima, ya jalanin gitu. Ini juga trik yang sangat bagus. Coba aja dulu ya. Iya, coba aja. Tapi confidence levelnya waktu apply berapa dari skala 1 sampai 10? Mungkin 7 kali. 7 ya. 7. Berarti cukup yakin berarti. Cukup yakin. Karena di background kuliah pun kita sempat belajar Python juga. Oke. Walaupun akhirnya di kerjaan itu nggak terlalu terpakai. Nggak terlalu kepake. Tapi berarti waktu kuliah itu kalau dulu nyebutnya apa ya? Arus lemah gitu ya berarti elektronya ya? Ya, ada arus tinggi, arus lemah gitu. Mas Devon kebetulan arus lemah. Ya, spesialisasinya lebih ke telekomunikasi. Multimedia. Oke, I see. Aku tarik mundur dulu. Sebelum kuliahnya teknik elektro, ITS lagi kan? Ya. Gimana? Kenapa waktu itu memilih teknik elektro dan apakah memang sebelumnya udah punya ketertarikan terhadap teknologi dan segala macamnya itu? Ya pertama memang cukup aware juga sih sama bidang teknologi ya. Dari SMA udah cukup tertarik programming, sempat ikut olimpiade juga gitu. Oke. Memang pilihan pertama sih bukan ITS ya. Tapi memang mau masuk di bidang IT. Pilihan pertamanya ITB. Iya. Betul sekali. Yeah. Tapi ya pilihan keduanya ITS, yang keterima ITS, ITB-nya enggak diambil gitu. Kalau gitu kenapa nggak waktu itu milihnya teknik informatika ITS? Nah, jadi pertimbangan saya itu cukup beragam. Lihat juga perkembangan teknologi mulai ke bidang kelistrikan, mulai dari mobil listrik, kendaraan listrik, dan mungkin pengurangan bahan bakar, bahan bakar batu bara lebih ke listrik. Ya, saya cukup tertarik bahwa mungkin prospek kedepannya baik gitu.
mindsetnya memang sudah ke situ arahnya sebelumnya. Oke, I see. Dan tapi memang sebelumnya memang nggak pernah bermasalah dengan matematika yang kayak gitu-gitu, memang suka lah ya. Cukup tertarik. Cukup tertarik, oke. Pas waktu lagi kuliah itu kan, bentar, kalau lulusnya 2021 berarti starting 2016 sebetulnya kan terminologi kayak data science lah, big data waktu itu terutama itu kan sudah mulai naik tuh. Itu udah ngikutin belum perkembangannya waktu itu? Nggak terlalu ngikutin. Nggak terlalu, masih memang fokusnya waktu itu ya kampus lah ya terutama ya. Betul. Waktu lagi kuliah ada project-project nggak? Project-project. Ya project-project sampingan lah, diikutin project apa gitu. Kalau project sampingan nggak ada sih, lebih fokus ke project di lab aja. Project di lab. Iya, I see. betul. Setelah kemudian akhirnya lulus. Nah, Mas Devon itu kan menarik juga pilihan karirnya kan langsung data analis waktu itu. Apakah memang ketika lulus, kayaknya nih memang aku cocok, lebih suka di sini, atau memang ada ngelamar yang lain juga waktu itu tapi terus kepilihnya yang data analis, keterimanya? Ya, sebenarnya juga pilihannya itu masih karena saat itu pandemi masih cukup gencarnya, jadi agak was-was juga sih kalau langsung terjun. Memang rencananya mau kerjanya di Pulau Jawa gitu. Tapi apply-nya sih lebih ke rekomendasi ya, dari kenalan ke perusahaannya, kemudian perusahaannya kontak, ya jalin komunikasi langsung gitu. Nggak sampai benar-benar apply sudah ke sini, ke perusahaan sini, enggak. Tapi itu remote waktu itu udah kerjanya ya berarti ya? Office, sudah office. Office? Iya. Di Sulawesi tadi? Di Sulawesi. Industri apa waktu itu? Kalau perusahaannya itu perusahaan swasta bergerak di industri peternakan. Oke, menarik. Ya. Mereka industrinya peternakan tapi skalanya mungkin udah agak gede ya? Ya, cukup gede sih untuk daerah Palu ya. Dan apa yang digunakan, maksudnya data analisis di situ tuh untuk apa kepentingannya terutama waktu itu? Ya mungkin datanya bisa kita minggirin dulu ya, kata datanya. Lebih ke analisnya. Nah, jadi memang kalau dari situ sih saya lebih kelola datanya itu bukan pakai programming, entah itu Python atau SQL gitu, tapi pakainya masih Excel. Ya, oke. Walaupun memang datanya sudah cukup banyak gitu, dan kita buat dashboard sebagainya ya seperti itu sih. Dicombine dengan sensor-sensor IoT misalnya gitu nggak? Ada juga sih. Jadi memang di bagian peternakan itu kan tipe untuk kandang pembibitan ayamnya itu sudah ada 2 macam. Jadi ada yang closed house sama yang open house. Nah, kalau yang closed house itu sudah gunain PLC gitu, sensor dan lain sebagainya. Menarik. Lalu setelah 2 bulan naik jadi asisten manajer. Asisten manajer analisis juga di divisi itu juga. Iya, analis juga. Cuma bedanya lebih banyak juga terjun lapangan langsung. Terjun lapangan. Berapa lama waktu itu di pekerjaan itu sempat? 1 tahun. 1 tahun. Pas 1 tahun. Lalu kemudian memutuskan untuk ikut bootcamp, atau itu setelah itu lagi? Setelah itu lagi sih. Gimana ceritanya pas setelah selesai kerja di sini, kemudian kok sampai akhirnya kepikiran ikut bootcamp tuh gimana ceritanya? Ceritanya memang karena cukup tertarik dengan bidang data ya, jadi cukup explore gitu, sempat ikut beberapa seperti trial gitu untuk nyobain nih kelas selama seminggu atau beberapa hari gitu mengenai bidang data gitu. Ya karena cukup kelihatannya menarik gitu, terus prospeknya baca-baca sekilas artikel-artikel, wah bagus nih gitu. Yaudah, jadi nyari-nyari gitu, mana nih kira-kira bootcamp yang bagus gitu. Kenapa mendaratnya di praktikum? Kemarin mungkin satu sih karena iklannya banyak ya. Banyak iklannya ya? Banyak iklannya. Nah, iklannya udah cukup. Minta maaf saya kalau gitu. Bagus itu. Oh, bagus ya. Strategi. Iya. Marketing kan. Kali aja terganggu kan. Iya. Lalu terus?
cukup tertarik sih. Terus lihat juga kalau praktikum itu udah skala internasional kan. Ya. Terus alumninya itu cukup berprestasi lah, maksudnya alumninya itu bekerja di perusahaan-perusahaan Ya. besar juga. Jadi cukup Terpicu. Apa sih bahasanya? Terpacu apa terpicu? termotivasi Untuk join. untuk join. Tapi posisinya waktu itu Mas Devon sedang tidak aktif bekerja. Sedang tidak aktif, cuma memang ikut-ikut volunteer aja gitu. Di bidang-bidang data sambil ya ikut yang gratisan. Oh, jadi sebelum itu memang sudah ikut komunitas, volunteer di mana gitu yang Ya. berhubungan dengan data gitu ya? Betul. Jadi memang motivasinya Mas Devon ini dari awal memang sudah kuat pengen terjun lah istilahnya ke industri data ini gitu. Bukan hanya karena sekedar ngelihat opportunity-nya yang gede gitu berarti kan? Iya, betul. Waktu ikut praktikum posisi di mana tinggalnya? Waktu ikut praktikum itu sudah waktu awal ikut praktikum itu Januari. Kalau nggak salah 26 ya. Batch 3 ya? 5. Batch 5? 5. Oke. Nah, itu saya sudah di Jakarta. Udah Sudah di di Jakarta. Oke. Belajarnya kan online. Ya. Walaupun kita semua sudah melewati era pandemi di mana kita semua dipaksa untuk segala-segala apa online. Kira-kira Mas Devon gimana ngerasanya waktu pertama kali ikut bootcamp yang online, fully online gitu kan? Terutama juga karena selama ini kan dulunya belajar misalnya kayak di TS kan memang on class gitu ya. Kira-kira gimana komparasinya Mas Devon ngeliatnya? Ya, kalau saya sih cenderung suka ya untuk belajar secara online ya. Oh. Karena memang urgensi untuk bidang data belajar secara offline itu menurut saya Enggak ya? nggak terlalu signifikan gitu. Karena memang kan kita mainnya secara menggunakan PC ya ataupun menggunakan handphone. Yang penting tersambung ke internet itu udah Cukup. fleksibel sih, Fleksibel. enak. Jadi untuk ngatur waktunya pun dari kita enak gitu. Seperti itu. Dan praktikum itu kan waktu belajarnya lumayan panjang ya kalau dibandingkan, apalagi kalau Mas Devon udah mungkin sempat riset dan ikut di tempat lain, kan relatif yang paling panjang gitu dibandingkan yang lainnya. Gimana Mas Devon ngeliat itu? Apakah memang itu sesuatu yang penting atau memang kayaknya setelah dijalani nih misalnya kayaknya cukuplah lebih bisa lebih singkat lagi gitu misalnya, atau apa tanggapannya? Sebenarnya karena saya tipenya nggak suka ngebut-ngebut ya. Lebih baik nyantai tapi komprehensif gitu yang kita dapatin detailnya dibandingkan kita buru-buru. Karena memang time-nya itu saya sambil belajar, sambil juga apply gitu. Sambil apply pekerjaan. Jadi cukup nggak terlalu jadi beban sih menurut saya. Oke. Mas Devon mulai apply pekerjaan itu kapan? Mulai apply itu sepertinya Februari ya. Jadi setelah 1 bulan belajar di praktikum, mulai apply. Mulai apply. Apa yang mendasari udah mulai apply di saat itu gitu? Karena udah ngerjain project. Wah, iya. Iya, jadi udah ada portofolio gitu. Portofolionya sudah ada. Iya, betul. Dan terutama berarti portofolio ketika ikut volunteer yang kayak gitu-gitu ya berarti ya. Dari situ lumayan banyak portofolio. Ada juga, cuma menurut saya kurang oke lah untuk di-update gitu. Untuk di-publish Untuk gitu. di-showcase. Kurang profesional ya. Atau ya gitu lah. Sebetulnya kalau menurutku ya, portofolio itu tidak harus terlalu profesional gimana banget. Kalau kita memang aim-nya ini untuk mencari kerja, yang pingin dilihat oleh pemberi pekerjaan atau perusahaan dalam hal ini adalah apakah ini orang punya apa ya istilahnya ya, logical thinkingnya bagus apa enggak gitu. Dari situnya aja minimal gitu kan. Dan punya inisiatif atau enggak yang kayak gitu-gitu. Yeah. Jadi mungkin juga saran juga buat teman-teman yang saat ini entah sedang belajar atau baru mau belajar, ini tips bagus dari Mas Devon. Kita terlibat di sebanyak-banyaknya project walaupun nggak ada duitnya mungkin atau yang duitnya kecil gitu kan, ikut aja dulu gitu ya. Iya.
Tapi dapatnya komunitas dan project-project yang apa namanya gratisan atau apa ya sosial atau apapun ini dari mana dapatnya, Mas Devon? Infonya sih dari internet ya. Oh, memang aktif nyari? Aktif nyari. Bukan artinya oh pas lagi ada acara oh ada komunitas ini, nggak gitu, memang nyari. Memang nyari. Jadi lewat media sosial Instagram gitu kan cukup banyak ya sekarang Ya. kurs-kurs maupun bootcamp tentang data. Lagi gencar-gencarnya ya banyak yang open trial gitu. Oke. Tips lagi itu bagus. Aktiflah mencari gitu ya. Iya. Nah, jadi kemudian nih Mas Devon menjalani fase belajar di praktikum yang walaupun saat ini belum selesai ya. Belum selesai. Udah sprint berapa sekarang? Sekarang udah masuk sprint 6. Masih lumayan berarti masih Lumayan panjang. masih lumayan panjang loh Mas Devon Panjang. ini. Berarti kan ya jalan 4 bulan ya. Ya, Sekitar 4 bulanan ya. ya kurang lebih. Ya baru setengahnya lebih sedikit lah gitu kan istilahnya kan. Dan Mas Devon sudah keterima sekarang di Sekarang di Astra. Astra. Iya. Astra yang mana nih? Astra Daihatsu. Astra Daihatsu ya. Iya. Keterimanya full time bukan intern kan? Full time. Luar biasa tuh. Mulai kapan? Mulai April, awal April. Mas Devon tuh berarti baru jalan 3 bulan belajar di praktikum ya? Iya, betul. Sudah keterima di Astra Daihatsu sebagai data analis. Sebagai lebih ke service analis. Service analis. Iya. Gimana prosesnya tuh? Menarik nih. Gimana kok bisa? Sebenarnya proses untuk apply pekerjaan itu udah lama juga sih. Oke. Jadi memang prosesnya mulai akhir-akhir Desember sebenarnya sebelum mengenal praktikum juga. Oke. Tapi mungkin dari proses seleksi itu yang membuat user mungkin tertarik ataupun dari HRD-nya itu dari portofolio kita gitu. Kalau dari saya lihat dari situ sih. Dari situ ya. Iya. Memang yang dipertimbangkan portofolio. Aku selalu bilang sama teman-teman baik yang nonton kayak di special webinar atau kalau kita lagi ada acara, bahkan di podcast aku sering bilang, seringnya di industri IT itu portofolio itu lebih penting dari gelar. Jadi banyak case yang orang-orang mungkin nilainya lebih bagus atau datang dari universitas yang lebih kenamaan misalnya, tapi nggak punya portofolio, itu bisa kalah sama orang yang bahkan mungkin nggak kuliah di jurusan itu tapi portofolionya bagus gitu. Dan aku rasa case-nya sama dengan Mas Devon, hanya mungkin Mas Devon ini ketertarikannya terhadap industri dan dia aktif mencari ini sudah sejak awal gitu, dan memang konsisten sepertinya di situ gitu ya. Nah, kalau selama proses belajar di praktikum ada yang mengagetkan nggak? Maksudnya kok kayak begini ya gitu, atau emang dari awal pretty much sudah di-expect bahwa kurikulumnya begini gitu, cara belajarnya selama belajar gimana? Ya mungkin kalau saya pribadi ya, itu menurutku praktikum cukup santai sih. Cukup santai. Malahan bagi saya terlihat agak lambat ya prosesnya. Pace-nya agak lambat ya. Space-nya agak lebar lah untuk kita ada waktu bersantai gitu. Oke. Gitu sih. Karena memang mungkin ya, karena memang saat itu saya nggak ada kegiatan lain. Iya. Jadi kebanyakan ya ambil beberapa kursus juga sih saat itu. Ya, make sense. Jadi mungkin juga benar karena kita mencoba mengakomodir orang-orang yang bekerja kan sebenarnya kan, sehingga ya itu tadi buat teman-teman yang kepengen ikutan itu sebenarnya ini bisa dilakukan gitu. Walaupun kita, kalau menurut Mas Devon sekarang kayak kan udah aktif bekerja nih. Iya. Kira-kira mengganggu nggak? Maksudnya waktunya masih lebih fleksibel nggak sambil bekerja? Ya masih cukup fleksibel sih. Masih cukup fleksibel kan? Masih doable gitu ya masih. Iya masih. Dan kira-kira boleh kasih gambaran ke teman-teman yang nonton. Mas Devon tuh perlu perlu mengalokasikan waktu berapa jam dalam 1 minggu untuk belajar di praktikum? Mungkin 1 minggu ya, kalau di hari weekday biasa itu
mungkin sehari alokasinya 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Iya, tergantung juga kalau kita udah capek pulang kerja ya dikit aja Ya, dikit gitu. aja. Tapi yang penting konsisten ada gitu progresnya. Setiap hari ada progres. Setiap hari ada progres. Nah, kalau biasanya ngebutnya ya di weekend gitu, Weekend. di hari Sabtu sama Minggu. Bisa berjam-jam sih. Oke. Jadi kalau Mas Devon tuh cara mengakalinya seperti itu, di hari kerja dialokasikan semampunya lah ya. Kalau lagi nggak capek banget mungkin 3 jam. Kalau selagi capek banget berapa? Sejam misalnya dialokasiin? Sejam sih. Sejam maksimal kalau capek banget ya. Dan itu sudah mencukupi lah ya, selama weekend memang harus agak ngebut kalau begitu gitu ya. Ya kebayang, makanya kalau yang lagi nggak kerja ya agak lebih santai jadinya gitu. Betul. Bisa lebih cepat ya. Dan bisa sambil belajar yang lain juga gitu kan. Nah, setelah Mas Devon sekarang posisinya sambil kerja, kira-kira ngelihat materi belajar di praktikum gimana? Maksudnya kepake banyak nih atau mungkin yang ini kayaknya kurang cocok atau gimana ngelihatnya setelah sekarang menjalani profesinya? Iya. Mungkin yang paling banyak dipakai itu analytical thinkingnya sih, sama cara berpikir secara logiknya. Kemudian terutama ke data-data statistika deskriptif gitu yang di modul, nah itu cukup bermanfaat sih untuk kita kembangin gitu. Ya. Seperti itu sih. Berarti memang kalau sekarang lebih banyak itu memang descriptive analytics lah ya. Iya. Storytelling lah, lebih gampang, lebih simpelnya gitu. Dan Mas Devon ini sebelum itu tapi gini, kenapa milihnya data analis, kenapa bukan data science? Pertama mungkin dari tingkat kesulitan ya. Kalau saya melihat, saya tuh membaginya. Jadi mulai dari yang paling sulit sampai yang nggak paling sulit. Bidang data yang saya kenal itu yang umum. Kalau data science, data engineer, sama data analis. Ya. Nah, kalau aku urutin tuh yang paling sulit data science, kemudian data engineer, kemudian data analis. Nah, salah satu juga dari tingkat itu saya memilihnya karena di data analis kita lebih ke visualisasi, cara kita berbicara dengan data. Betul. Nah, jadi kalau mungkin data engineer sama data science itu lebih main di balik layar, data analis itu main di depannya gitu. Jadi cukup tertarik sih di bagian itu. Jadi selain dapat ilmu datanya, kita dapat ilmu visualisasinya, bagaimana kita memvisualisasikan data dengan baik, mengkomunikasikan. Kelola sih menurut saya itu general ya. Orang-orang umum yang kalau udah belajar data pasti bisa kelola. Tapi belum tentu bisa berbicara gitu, menyampaikan data kita. Seperti itu sih. Benar. Jadi salah satu yang memang kita perlu pelajari sebagai data analis itu kan lagi-lagi tadi istilahnya storytelling. Berarti termasuk bagaimana kita mempresentasikan datanya itu tadi. Betul. Itu Mas Devon belajar di mana? Maksudnya apakah sebelumnya memang Mas Devon tipikal orang yang sudah terbiasa presentasi, menceritakan sesuatu, ya gitulah, atau memang itu dipelajari learning by doing misalnya gitu? Lebih ke learning by doing ya. Kalau yang sebelumnya sudah Mas harus mempresentasikan nggak waktu yang di sebelumnya itu? Sebelumnya mempresentasikan juga, cuma tidak terlalu kompleks lah. Nggak terlalu kompleks. Cuma sederhana saja. Tapi pasti kan tantangannya agak lebih besar ya di kalau di perusahaan sekelas Astra yang juga datanya pasti juga lebih banyak kan karena ada dari seluruh Indonesia kan. Tingkat kesulitannya, maksudnya apakah gini, Mas Devon nih sekarang posisinya belajar maju dalam artian kan sekarang Mas Devon masih di sprint 6 kan, berarti masih ada yang belum dipelajarin nih gitu. Apakah memang yang dipelajarin selama 6 sprint ke belakang itu sudah cukup bisa mengakomodir untuk pekerjaannya di Astra selama ini, atau misalnya ada yang perlu lompat nih belajarnya gitu? Iya, menurutku kalau dari pengalaman sih yang sudah saya jalani sejauh ini sih cukup mengakomodir ya. Karena dari sprint-sprint awal itu kita belajar dasar-dasar fondasinya.
Nah, sisanya mungkin kalau aku lihat ya dari silabusnya itu lebih ke pengembangan sebenarnya. Dan mungkin ganti ke bahasa dari yang awalnya lebih banyak ke Python itu ke SQL. Ya. Dan ya di praktikum kan ada tambahan juga ya modul bonus ya kayak Excel gitu. Itu sangat dipakai juga Sangat sih. kepakai juga. Nah, jadi sambil ngerjain sprint dasar, saya juga sambil ngerjain yang Excel itu tambahan. Ya. Jadi saat dikerjaan, wah ternyata kepake gitu. Masih kepakai juga ya? Masih kepake. Ini gambaran juga buat teman-teman bahwa Excel atau spreadsheet lah, ya kalau kayak Google Sheet juga atau spreadsheet yang lainnya itu sebenarnya cukup powerful kalau kita bisa dan tahu cara menggunakannya gitu kan. Dan kayaknya masih banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin secara teknologi belum semaju itu ya. Ya contohnya aja kayak waktu yang masih di peternakan itu juga kan menggunakan Excel, tapi bisa sebenarnya dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Bagus nih, Mas Devon ini setelah sekarang menjalani di praktikum, kira-kira kan gini, banyak pertanyaan dari teman-teman nih. Oke lah, mungkin Mas Devon karena backgroundnya teknik elektro gitu. Nah, kalau teman-teman yang backgroundnya sama sekali nggak ada IT-nya atau teknologinya, menurut Mas Devon apa ya? Doable nggak sih, atau ya bisa dilakukan oleh orang kebanyakan nggak sih sebenarnya? Ya, terutama untuk ngikutin praktikum ya. Kalau bagi saya sih dari orang yang nggak bisa pun sebenarnya bisa belajar. Karena dia benar-benar ngajarin kita tuh dari dasar banget. Fondasinya, iya. Dari fondasinya mengenal data-datanya itu maksudnya apa saja, istilah-istilahnya. Ya jadi kayak ada kamusnya juga gitu. Tiap bab itu ada kamusnya, itu cukup membantu. Yang penting benar-benar kita note nih, oh ini artinya ini gitu, seperti itu sih. Bisa ngikutin sih. Saya pribadi pun sebenarnya kan pengetahuan mungkin mengenai Python walaupun ada tapi cuma dasar aja. Dasar. Akhirnya di praktikum lebih luas lagi Bisa lebih pengetahuannya. luas lagi. Ya. Sekarang kita berbicara mungkin soal guided learning atau dalam hal ini kayak bootcamp gitu yang ada mentornya, ada tutornya, dengan belajar otodidak. Menurut Mas Devon apa clear distinctionnya, apa pembeda utamanya sih orang yang belajar otodidak sama orang yang guided learning kayak misalnya di bootcamp gitu? Apa ininya? Kerasa bedanya apa yang kerasa banget? Mungkin yang pertama itu step-stepnya. Step-stepnya. Biasanya kalau yang otodidak itu kita nggak terlalu ngerti bahwa sebenarnya sebelum kita belajar step ini ada step yang kita lewatkan misalnya. Kita lewatkan gitu. Nah itu kadang jadi miss juga. Walaupun memang saya lihat sekarang banyak yang menulis artikel tentang bahwa ini langkah-langkah mau jadi data analis gitu, bahwa kita harus belajar ini dulu, belajar ini dulu. Tapi ternyata ketika saya bandingkan dengan yang saya sudah pelajari di praktikum, masih tetap ada yang miss. Hal-hal kecil dan sebenarnya itu berpengaruh signifikan gitu pengetahuannya gitu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, ya kalau kita bingung mau tanya kemana. Iya benar juga. Gitu. Benar juga. Ya kalau memang ada teman juga yang belajar bareng, ya mungkin bisa komunikasi gitu, otodidak. Tapi ya tetap masih kurang dibandingkan kita dibimbing sama mentor yang benar-benar sudah bekerja di industri. Karena ya informasi dari industri itu sangat penting sih. Karena itu beda dengan kita belajar teori. Betul. Aplikatif kadang agak sedikit berbeda gitu pengembangannya kalau saya lihat. Ya benar, karena kalau misalnya aku sering bilang gini, kalau materi yang gratisan misalnya kayak di YouTube gitu ya, valid nggak sih kalau aku bilang sebagian besar data-datanya misalnya sudah dikondisikan sehingga kalau kita nyebutnya kan dummy data gitu. Sementara kalau kita ketemu case real misalnya di perusahaan atau di klien kita kan nggak seindah itu gitu ya data-datanya gitu ya. Dan itu yang banyak orang kadang-kadang ya itu tadi missing step tadi itu. Data cleaning termasuk misalnya data cleaning. Kita belajar data cleaning aja kalau misalnya yang di YouTube gitu kan. Itu banyak yang nggak banyak yang belum kita ketahui kalau misalnya kita ketemu case di perusahaan yang real gitu. Mas Devon mengalami hal yang sama juga nggak? Misalnya kayak pengkondisian data lah gitu. Kalau di tempat kerja tuh kan apa sudah ada data engineer-nya yang mungkin data cleansing, ada yang kayak gitu-gitu?
Atau harus mulai dari awal? Ya, kalau di departemen saya sendiri itu sebenarnya datanya udah cukup bersih Cukup sih. bersih, ya. Tinggal kita kelola. Jadi sudah ada memang dari pusat yang bagian mengelola datanya itu, membersihkan datanya. Tinggal kita olah lagi. Tapi kadang masih ada miss juga. Masih ya juga. Misalnya ada data-data sebenarnya kita data ini tuh sebenarnya cukup valid untuk digunakan, tapi sebenarnya tidak cukup signifikan dan tipe-tipenya agak tendensi ke duplikat data gitu. Redundan jadinya. Iya, begitu. Oke. Jadi gitu sih. Mungkin untuk kita mau closing, aku sebenarnya menarik gini Mas. Aku kepengen teman-teman ini kan banyak terus terang orang yang kepengen terjun ke industri IT. Dan banyak juga orang yang kayaknya ngelihat kalau kerja jadi data analis tuh enak loh, bisa begini, gajinya gede, apa segala macam gitu. Mungkin Mas Devon punya insight nggak buat teman-teman ini kira-kira mereka harus gimana, harus ngapain gitu. Kalau terutama kayak yang sama sekali blank, nggak tahu lah gitu. Apa yang kira-kira mereka harus lakukan dulu? Oke, mungkin yang pertama cari tahu dulu kenapa. Why-nya dulu. Why-nya dulu. Mengapa kita mau jadi seorang data analis? Apa yang kita kejar gitu. Itu penting sih. Jadi beda mungkin kita ngejar passion, beda juga kita ngejar benefitnya. Oke. Karena kita tahu memang yang bekerja di bidang data kan benefitnya cukup banyak ya. Terutama di era modern saat ini data itu sangat penting. Itu satu, kita harus tahu why-nya. Kemudian kita harus tahu step-stepnya. Informasinya, kita harus ada motivasi untuk mencari informasi itu. Jadi nah sumber-sumbernya itu yang kadang cukup banyak, kita harus filter nih. Nah gitu. Kan banyak kursus yang tersedia, bootcamp yang tersedia. Dan kita harus cukup teliti sih, mulai dari membaca mungkin silabusnya. Dan apakah benar silabus ini tuh sudah cukup komprehensif gitu, kalau benar-benar teman-teman ingin nyari bootcamp yang lengkap gitu. Seperti itu sih. Ya tetap motivasinya dan konsisten. Dan konsisten, itu yang paling penting. Itu yang paling penting, karena kadang di awal-awal itu kita semangat banget. Tapi kalau udah mulai pertengahan gitu, wah. Ini menarik Mas. Kita ada istilah tuh di internal tuh churn rate namanya. Jadi persentase murid-murid yang bisa melewati beberapa bulan pertama. Karena kan beberapa bulan, sejujurnya aja mungkin buat orang yang sama sekali nggak punya background IT atau suka ngoprek, melewati 1 bulan 2 bulan pertama itu katanya ya, kata teman-teman di dalam itu yang paling berat. Banyak orang yang gugur di situ. Mas Devon punya insight nggak? Karena apakah memang sesulit itu ngelewatin 1-2 bulan pertama gitu, atau memang ada upaya extra effort yang harus ditaruh di situ gitu? Ada insight khusus nggak soal itu? Ya. Mungkin kalau yang sudah sangat membantu itu dari salah satu bentuk grup gitu ya, dari community manager kemarin itu cukup membantu sih. Kalau nggak salah body group ya, kalau nggak salah. Ya ada banyak lah ya. Nah banyak. Nah jadi itu kita dibagi per kelompok. Nah kadang itu yang bikin kita gugur itu kayak merasa sendiri. Gak ada teman. Nah jadi itu merupakan ide yang bagus sih. Jadi saling support. Jadi kadang sebenarnya kita mungkin ketinggalan sebentar, tapi kita udah merasa ketinggalan jauh. Gitu karena kita lihat teman-teman kita yang lain ini udah sampai bab ini, udah sampai sprint ini, itu biasa mereduksi semangat kita sih kalau saya lihat. Nah caranya bagaimana? Nah salah satu yang udah diterapin praktikum ya kelompok itu. Itu sangat baik. Jadi benar-benar kita di situ akhirnya berdiskusi, saling bantu. Di samping ada tutor yang membantu, kita juga bisa saling support. Oh mau tanya ini gitu. Nah kita bisa lebih ada teman gitulah, teman seperjuangan lah, beda gitu. Jadi ada kalau yang ngajar sama teman seperjuangan itu beda perasaannya. Kemudian ya tetap semangat sih, kalau memang goals kita dari awal mau berkarir di bidang data, ya kita perjuangkan gitu. Perjuangkan gitu. Konsistensi tadi lagi-lagi gitu ya. Betul. Tapi itu juga mungkin insight yang bagus karena
teman-teman juga harus tahu bahwa di dunia real, di industri, di perusahaan, kita juga nggak bekerja sendiri kan. Kita kan juga bekerja secara berkelompok. Betul. Jadi itu juga mungkin yang perlu diasah dari teman-teman. Tadi salah satu mungkin juga pembeda kalau misalnya belajarnya otodidak sama belajar di bootcamp gitu. Ya kayak misalnya praktikum mengambil langkah yang lebih cepat supaya ini di break ke masing-masing grup supaya ya itu tadi. Karena di perusahaan juga kan kita begitu. Kita kan biasanya bekerja tidak sendiri juga kan. Kalau data analis itu kan nggak harus juga melulu kumpulnya sama data analis semua gitu kan. Kita juga bakal berinteraksi dengan tim-tim yang lainnya. Jadi itu juga sebisa mungkin dilatih dari awal gitu. Ya bagus Mas. Itu insight yang sangat menarik. Jadi buat teman-teman yang kepingin belajar, mungkin ada baiknya. Apalagi mungkin kalau mereka nonton videonya podcast Upgrade Career itu kan pasti mereka sebenarnya udah punya ketertarikan soal data gitu kan. Yeah. Jadi mungkin teman-teman ini perlu riset yang lebih lebih aktif sedikit dan konsisten. Lakukan dulu kemudian konsisten. Tadi Mas Devon tadi menyampaikan bahwa konsistensi itu salah satu langkah yang sangat penting itu, karena pasti ketika kita belajar itu kan ada naik turunnya juga kan. Betul. Semangat banget awal-awal, setelah itu kayaknya itulah fungsi penting ada community manager memang. Betul. Benar-benar. Kalau misalnya sekarang nih Mas Devon, goals-nya dalam waktu dekat selain cepat-cepat lulus lah pasti lah ya. Tapi kira-kira gini, kan di praktikum tuh kan ada career preparation course tuh. Ya. Mas Devon masih mau ngambil itu nggak kira-kira? Ya karena itu benefit yang ditawarkan ya ambil ya. Dan karena gratis ya. Kenapa gratis. Kan? Betul. Ya. Gitu. Barangkali setelah itu lonjakannya ini nggak ikut itu aja udah ini kan di Astra ya. Iya gitu. Setelah itu langsung jadi data lead kayaknya. Kita aminkan. Kita aminkan bersama. Mari kita aminkan bersama. Final insight, Mas Devon punya pesan ke teman-teman yang nonton mungkin di sini gitu. Ada yang mau disampaikan? Ya mungkin buat teman-teman di sana yang lagi berjuang juga, ya tetap semangat sih. Kita harus kejar apa yang kita mau tuju, itu penting. Kemudian ya kita harus ingat juga dari bantuan doa keluarga juga itu sangat penting sih. Betul. Nah di satu sisi ya teman-teman selain diperlengkapi dengan sudah semangat dan motivasi, harus diperlengkapi dengan tools yang memadai. Ya contohnya seperti praktikum. Seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Devon. Dan aku juga ingin menyampaikan sesuatu karena istimewanya juga Mas Devon. Ini adalah finale dari podcast Upgrade Career. Ini adalah episode terakhir. Wah. Jadi Mas Devon adalah tamu terakhir di podcast Upgrade Career. Itu istimewa tuh kan. Jadi aku juga mau menyampaikan ke teman-teman selama ini yang mungkin sudah ngikutin dari spesial webinar atau event-eventnya komunitas Upgrade Career. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak dan aku mengambil key takeaway dari Mas Devon tadi bilang bahwa kita memang harus proaktif dan konsisten. Itu langkah yang paling tepatnya. Dan pesanku juga harus selalu ngoprek. Iya. Karena aku selalu bilang kalau mau jadi orang IT kalau nggak suka ngoprek sulit lah gitu ya. Betul. Dan satu lagi aku mau menyampaikan gini. Ini aku sampaikan waktu aku bikin summit di akhir tahun lalu. Aku selalu menyampaikan ke teman-teman, mengajak terutama, aku bermimpi bahwa 5-10 tahun lagi Indonesia itu bisa jadi salah satu negara yang bersaing dengan China dan India sebagai penyedia tenaga teknologi di dunia. Dan aku yakin kita bisa. Makanya aku mau titip pesan ke teman-teman di sini, apapun jalan yang mau kalian tempuh, kalian harus berpikir itu bahwa kita bisa jadi negara yang maju dari sini gitu. Kalau di saat nanti 2045 Indonesia emas, kalau kita punya 2 juta data analis, 2 juta data scientist, kita punya 2 juta developer, maka
percayalah kita bakal jadi negara yang sangat maju di saat itu, bisa bersaing dengan negara-negara maju yang lainnya gitu ya kan. Kita aminkan bersama-sama dan aku doakan juga teman-teman yang nonton ini bisa secepatnya mencapai mimpinya supaya bisa jadi data analis, data scientist dan developer di waktu yang akan datang. Ya, jadi terima kasih teman-teman sudah nonton selama ini. Sampai ketemu di format yang lainnya mungkin ya. Mudah-mudahan kita semua cepat suksesnya, ya kan? Amin. Apapun itu yang kita doakan ya. Dan sampai ketemu lagi di manapun kita berjumpa gitu ya. Terima kasih. Dadah.